sesuai dengan SKCK Bapak Ibu, tanggalnya berapa, nama pejabatnya siapa. Selanjutnya untuk nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, silakan dimasukkan. Tanggalnya sehat jasmani dan rohani silakan dimasukkan. Untuk sehat jasmani dan rohani yang dua orang yang tanda tangan, maka Bapak Ibu di sini ya, hanya nama dokter saja tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contoh Dokter Susanto, diketik Susanto saja. Ini untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani, tanggalnya kapan, seperti itu ya. Terus keterangan lain bila diperlukan. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan isi kode captchanya ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan sebuah video tutorial pengisian daftar riwayat hidup pada akun SSC ASN tahun 2022. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung channel ini dengan cara memberikan subscribe, like, dan komen. Baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu di sini perlu dijelaskan alur skema kelulusannya untuk SSCN ASN 2020. Bapak Ibu, skemanya adalah peserta login ke akun SSC ASN 2022. Nah, di situ terdapat dua keterangan, biasanya Bapak Ibu lulus atau tidak lulus. Setelah Bapak Ibu misalkan lulus, maka terdapat dua pilihan yang perlu Bapak Ibu ketahui semuanya. Bapak Ibu bisa memilih ya, maka di situ Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi DRH. Atau Bapak Ibu lulus namun berkeinginan mengundurkan diri, maka ada prosedurnya. Bapak Ibu kalau mau mengundurkan diri juga bisa dengan cara mengisi format surat pernyataan pengunduran diri. Namun kita akan bahas Bapak Ibu yang akan lulus ya, tapi mau mengisi DRH-nya dengan pilihan sebagai berikut. Pertama kali Bapak Ibu silakan login di akun SSC ASN 2022 melalui tautan https://sscasn.bkn.go.id/daftar. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan linknya pada tautan video ini. Dan Bapak Ibu bisa mengisikan username berupa nick dan password yang akan pada akun yang telah Bapak Ibu dibuat saat Bapak Ibu melakukan registrasi. Di sini silakan Bapak Ibu masukkan nick dan passwordnya, lalu klik masuk. Setelah peserta berhasil login, maka akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH atau dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Di sini ada drop listnya, yaitu terdiri dua pilihan, ya dan tidak. Saya akan mengundurkan diri. Maka di sini kalau ya berarti Bapak Ibu silakan klik pengisian daftar riwayat hidup yang berwarna merah ini. Nah, ini adalah pilihan drop listnya, drop down listnya. Di sini Bapak Ibu silakan pilih ya bila ingin mengisi DRH, atau Bapak Ibu mau mengundurkan diri, maka silakan pilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Baik Bapak Ibu semuanya, karena di sini pilih ya, maka Bapak Ibu akan mengisi DRH-nya. Ini kalau Bapak Ibu mau mengundurkan diri tadi dengan pilihan tidak ya.
tidak. Tapi di sini tidak akan saya bahas karena saya rasa Bapak Ibu tidak akan mengundurkan diri. Nah, kita akan bahas di sini bagi Bapak Ibu yang peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke keberkasan. Jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH, lalu klik pilih ya pengisian daftar riwayat hidup berwarna merah ini. Silakan diklik. Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, keterangan lainnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan pemberkasan PASN dan tidak dapat diubah setelah Bapak Ibu mengirim daftar riwayat hidup. Isilah bagian formulir yang wajib diisi dan bagian silahkan lengkapi lengkapi data Anda ditandai dengan tanda bintang. Artinya ini yang tandanya ada tanda bintangnya wajib diisi. Anda diwajibkan mengisi gelar depan atau gelar belakang atau yang Bapak Ibu miliki, entah itu gelar belakang atau gelar depan. Bila tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, silakan diisi dengan tanda strike. Ya. Gelar hanya berupa singkatan, contohnya doktor, terus S.com, A.MD, S.PD, atau misalkan SPD SD. Tulisannya adalah S.PD SD. Tidak perlu dipanjangkan. Seperti itu ya. Jadi cukup singkatan saja. Alamat domisili adalah alamat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilihlah lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan atau kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya dan data tidak akan tersimpan bila Bapak Ibu menekan resume. Saya sarankan kalau Bapak Ibu sudah mengisi captchanya lalu klik tombol selanjutnya. Jangan resume ya, karena kalau di resume secara otomatis data itu tidak akan tersimpan dan Bapak Ibu akan mengisi ulang. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya ya, seperti ini. Ini yang warnanya abu-abu ini adalah database system. Artinya data-data ini sudah Bapak Ibu isi pada saat pendaftaran kemarin. Di sini kayak ini nama sesuai ijazah ini warnanya abu-abu, tanggal lahir sesuai ijazah abu-abu ya. Ini sudah ada isinya, tidak bisa diubah ya. Jadi Bapak Ibu cukup memasukkan yang ada di sini kolomnya lebih putih ya. Ini misalkan nama di KTP sudah di abu-abu, terus nama di sini nama saja ya tanpa gelar. Baru di bawahnya ada gelar depan, gelar belakang ini silakan diisi Bapak Ibu. Tempat lahir di sini Bapak Ibu akan dipanggil berdasarkan by system. Jadi tempat lahir di sini Bapak Ibu cukup masukkan karena di sini ada tanda bintangnya, maka tempat lahir Anda setingkat kabupaten kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Di sini silakan masukkan kata misalkan Musi Banyuasin, maka Bapak Ibu juga masukkan kata Musi lalu enter. Nanti di situ ada pilihan, pastikan Bapak Ibu yang berada di kabupaten atau kota, biasanya misalkan Kota Malang, itu akan munculkan dua data. Di situ ada Malang Kap dan Malang Kota. Jadi jangan sampai salah pilih ya, Bapak Ibu lahir di mana gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu untuk jenis kelamin ini sudah ada diisi, status perkawinan itu sudah diisi, nomor telepon sesuai pendaftaran kemarin. Penulisannya ya langsung 08 ya, jangan menggunakan plus 62 dan sebagainya, dan maksimum adalah 15 digit. Untuk penulisan email, Bapak Ibu menggunakan huruf kecil ya, tapi untuk
email, terus ada gelar. Itu kalau dia tulis kecil ya disesuaikan saja gelarnya. Oke, sekarang tentang alamat domisili, yaitu ya ini terjadi ada yang berbeda mungkin antara alamat yang ada di kartu tanda penduduk atau dengan domisilinya berbeda. Satu contoh, Bapak Ibu tinggal di misalkan di KTP sama-sama misalkan Sumatera Selatan, kotanya Musi Banyasin atau kotanya, namun kecamatannya berbeda di KTP, misalkan ada di kecamatan A, sedangkan domisili tempat tinggalnya ada di kecamatan B. Maka kalau tidak ada di sistem, Bapak Ibu silakan pilih lainnya untuk ke kecamatan. Tapi kalau ada di sistem, silakan pilih di sistem. Untuk begitu juga dengan desa kelurahan, kalau tidak ada dipilih menu drop down atau pilihan drop down list ini tidak ada, maka Bapak Ibu silakan pilih lainnya. Lalu Bapak Ibu masukkan karena ditulis lainnya maka diketik manual di sini. Jika kelurahan dan desa tidak ada pada daftar, pilih kelurahan lainnya dan isi manual sesuai dengan nama kelurahan desa di kotak teks di bawahnya yang di sini ya. Selanjutnya untuk jalan, Bapak Ibu silakan di sini, kalau di sini sudah tulis jalan, di sini tidak usah ditulis jalan lagi. Jadi misalkan jalan Ibu kita Kartini, maka di sini cukup dimasukkan Ibu kita Kartini. Nama jalannya tidak usah, jalan Ibu kita Kartini, maka cukup dimasukkan Ibu kita Kartini. Untuk alamat lengkap di sini hanya berisi nomor berapa, RT dan RW. Ya. Untuk nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten tidak termasuk ya, tidak usah dimasukkan lagi. Dan maksimum untuk alamat lengkap di sini jangan lebih dari 100 karakter. Untuk kode pos, ini adalah kode pos sesuai dengan domisilinya, bukan sesuai dengan pada KTP-nya ya. Kecuali domisili masih dalam satu kecamatan dengan KTP. Selanjutnya Bapak Ibu silakan isi tinggi badannya berapa ya, 170 misalkan tinggi badannya 170, berat badannya 70, terus warna rambutnya silakan pilih, ini ada warna hitam dan sebagainya, ada top list di sini. Selanjutnya adalah bentuk rambutnya, Bapak Ibu itu lurus, keriting dan sebagainya. Bentuk mukanya ada kotak, ada oval dan sebagainya, silakan pilih yang sesuai. Untuk warna kulit bisa sawo matang dan sebagainya, silakan pilih sesuai. Untuk ciri khas adalah ciri khas yang ada di tubuh Bapak Ibu. Apabila di SKCK sudah pernah dibuatkan, silakan samakan dengan di SKCK. Misalkan ciri khasnya ada tanda lahir di punggung atau mungkin di perut ada tanda lahir dan sebagainya. Untuk cacat tubuh itu cacat tubuh yang permanen, misalkan ada cacat tubuh atau mungkin Bapak Ibu mohon maaf ada terjadi kecelakaan ternyata menyebabkan cacat tubuh, silakan dimasukkan. Untuk hobi Bapak Ibu bisa memilih lebih dari 2, yaitu menulis dan menyanyi. Misalkan untuk di sini keterangannya Bapak Ibu misalkan menulis, Bapak Ibu itu senangnya menulis cerpen atau bernyanyi lagu apa, jenis genrenya, biasanya menyanyi lagu dangdut, menyanyi lagu pop dan sebagainya. Namun perlu Bapak Ibu ketahui untuk hobi di sini pilihannya tidak banyak ya, hanya ada sekitar 10 nanti ada di menu drop down listnya. Nah di sini sudah. Selanjutnya setelah data ini terisi, Bapak Ibu silahkan dicek kembali. Ya. Setelah dinyatakan Bapak Ibu menyatakan sudah benar, maka Bapak Ibu silahkan isi captcha di sini yang muncul. Ini hanya contoh, tampilan captcha di Bapak Ibu itu akan berbeda-beda. Jadi nanti setiap orang tentunya tampilan captchanya berbeda-beda. Setelah ini pastikan kode captcha ini sesuai ya antara yang muncul dengan yang diketikkan. Lalu klik selanjutnya.
Di bagian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini penjelasannya, ini pilihan hobinya tadi ya, tidak terlalu banyak. Oke, sekarang ke tambah riwayat pendidikan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk SSDASN khususnya guru, ini yang kemarin Bapak Ibu sudah melakukan pendataan non ASN dan sudah menambahkan riwayat pendidikannya, maka di sini Bapak Ibu sudah muncul semuanya datanya. Namun mulai dari ijazah SD, SMP, SMA silakan ditambahkan bila belum ada. Jika sudah ada, silakan dicocokkan kembali dengan ijazah Anda. Silakan klik tanda ubah bila mau diubah oleh Bapak Ibu. Nah, ini contohnya adalah sebagai berikut. Oke, di riwayat pendidikan di sini Bapak Ibu silakan klik tambah ya. Klik tambah. Di sini Bapak Ibu misalkan mau menambahkan pendidikan, mau Bapak Ibu mau menambahkan sekolah dasar. Misalkan untuk jurusannya di sini silakan dimasukkan ya. Sekolah dasar. Nah, di sini Bapak Ibu silakan dipilih pendidikan sekolah dasar ini untuk S1 ya. Di sini ada sekolah dasar umum atau sekolah dasar saja boleh. Sekolah dasar misalnya. Nama sekolahnya di sini silakan buatkan namanya SDN apa itu ya, SDN berapa itu sesuai dengan ijazah Bapak Ibu semuanya. Itu karena si SD maka SDN Pring Sewu itu. Akreditasinya bila ini adalah akreditasi pada saat Bapak Ibu lulus, kalau tidak ada cukup strip saja. Tempatnya di sini adalah Bapak Ibu masukkan kota ya, nama kota atau negaranya. Misalkan di sini Musi, nah sini nah, itu atau boleh Malang atau nah, Malang perlu diperhatikan Bapak Ibu, mau Bapak Ibu itu waktu sekolah SD-nya di Malang Kabupaten atau Malang Kota. Jadi pilih yang sesuai seperti ini. Nah, nomor ijazahnya silakan dilihat di belangko ijazahnya ya. Terus tanggal penerbitan ijazahnya, nama pejabatnya siapa, namanya siapa. Misalkan di RS apa itu ya, RS Zazuli itu ya. Oke, silakan klik simpan. Namun ini karena contoh tidak akan saya simpan. Nanti Bapak Ibu silakan simpan ya. Oke, itu untuk riwayat pendidikan. Selanjutnya riwayat pendidikan sudah, ke tambahkan kursus. Untuk kursus kalau belum ada silakan klik tambahkan. Di sini namanya apa kursusnya, misalkan ya namanya kursus kelompok kerja guru. Nah, di sini untuk instansinya silakan dimasukkan penyelenggaranya ya, penyelenggaranya. Misalkan di sini jika tidak diisi atau yang menyelenggarakan bukan instansi pemerintah, maka Bapak Ibu kosongkan saja ya, kosongkan saja. Lalu jenis kursusnya Bapak Ibu di sini, misalkan di sini nggak ada ya, nggak ada instansinya karena Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan ada instansinya, misalkan di sini ada musik,
Ini kalau diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten resmi, atau di sini Bapak Ibu bisa menggunakan kementerian apa aja, pendidikan, seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu melakukan memang kursus tersebut atau pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jenis kursusnya apa Bapak Ibu? Misalkan pelatihan apa gitu ya, atau yang sesuai. Di sini masukkan pilihan foto komplitnya, pelatihan atau apa ya, kan di sini muncul ya. Oke, karena di sini wajib diisi, misalkan pelatihan, misalkan anggap saja situ ya. Seperti itu. Tanggalnya silahkan diisi ya, tanggalnya kapan itu, Januari misalkan, di sini misalkan di 2019 2020 misalkan, di 2020. Nah, seperti ini, pilih bulannya, tanggalnya seperti itu ya, tanggal selesainya, ini tanggal mulainya ya. Tanggal selesai kursusnya kapan, itu disesuaikan. Tadi di 2020 di bulan Juni gitu ya. Itu nomor sertifikatnya silakan diisi. Nah, misalkan biru ya, contoh saja ya Bapak Ibu. Jumlah jamnya silakan diisi, berapa jam, 32 jam, tempatnya di mana, bukan di Jakarta, DKI. Jakarta, boleh silakan diisi ya. Di Jakarta. Oke, silakan klik simpan. Namun karena ini contoh maka tidak akan saya simpan ya. Saya akan simpan, lalu klik, saya akan klik batalkan. Nah, kalau Bapak Ibu mau nyimpan, silakan Bapak Ibu simpan. Oke, kursus ini tadi kursus pelatihan. Selanjutnya, nah ini ada keterangannya di sini Bapak Ibu ya. Setelah mengisi riwayat, Bapak Ibu klik tombol selanjutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu akan mengisi yang namanya tambah riwayat pekerjaan. Di sini Bapak Ibu untuk instansinya, misalkan di sini Malang. Oke, pemerintah Kabupaten Malang. Di sini yang di bawah ini instansinya by system akan terisi otomatis. Jabatannya misalkan sebagai guru kelas. Tanggal mulainya misalkan di sini anggap saja Bapak Ibu mengajarnya dari tahun 2010 misalkan. Di bulan Januari. Ini boleh dimasukkan per tahun ya, per tahun boleh. Tadi 2010 berarti ini tanggal selesainya ada di, tetap di 2010 di bulan Desember di sini. Seperti itu ya. Gaji pokoknya di sini misalkan Bapak Ibu pada saat itu gajinya adalah 1 juta. Nomor SK-nya misalkan silakan dimasukkan nomor SK-nya. SK-nya 813 misalkan garing KPTS, misalkan garing 1 Romawi garing 2010. Tanggal
surat keterangan pekerjaannya di sini silakan dimasukkan tanggalnya, misalkan di sini buat saja 2010 ya, 2010. Oke, 1 Januari misalkan 2010 Januari tanggal. Oke. Setelah di sini pejabatnya siapa yang menandatangani, kepala dinas atau misalkan DRS imam M titik BD. Nah, seperti itu ya. Lalu klik simpan. Klik simpan ya. Karena ini contoh, maka saya tidak akan simpan. Oke, dari pekerjaan sudah. Selanjutnya riwayat penghargaan ya. Jika Bapak Ibu ada, silakan dimasukkan riwayat prestasinya. Nah, misalkan tambah penghargaan, jenis penghargaannya apa Bapak Ibu, misalkan ada presiden enggak ya? Pilih medali. Di sini silakan pilih jenis penghargaannya ya di situ. Terus nama penghargaannya, terus nomor surat keputusannya, tanggal suratnya, tahun perolehan, dan nama instansi yang memberikan. Lalu klik simpan. Oke, selanjutnya untuk prestasi, Bapak Ibu nama prestasinya apa, misalkan juara atletik, tingkatnya minimal tingkat kabupaten ya, tahun berapa, misalkan 2000, karena kebetulan Bapak Ibu adalah atlet, maka di sini silakan disimpan. Karena ini contoh, maka tidak akan saya simpan. Selanjutnya klik selanjutnya. Ke riwayat keluarga. Di sini klik tambah riwayat suaminya atau istri. Nicknya ya, nick. Perhatikan kalau sudah meninggal, maka di sini kosongkan saja ya, kosongkan saja dan tidak memiliki nick. Kedua, nomor KK kosongkan bila sudah meninggal atau tidak memiliki nomor KK. Kalau sudah meninggal, jangan pilih pekerjaan ya, seperti itu ya. Kalau tidak sudah meninggal, tidak perlu memilih pekerjaan. Namanya silakan dimasukkan, namanya misalkan ibu, suaminya siapa namanya, misalkan Joni Iskandar, seperti itu. Tempat lahirnya di Malang, lengkap. Lahirnya saja, suami Bapak Ibu lahirnya kapan ya. Misalkan 88 lah, seperti itu. Juli, seperti itu ya. Nama instansi kalau perlu. Status perkawinannya misalkan menikah. Kalau tadi sudah meninggal, di sini menikah ya. Terus nomor aktenya 202100/7 misalkan kapan nikah di 2007, tanggal menikahnya tanggal menikah di 2007 bulan Juli misalkan. Statusnya di sini Bapak Ibu
masih hidup atau meninggal. Tinggal dipilih, misalkan hidup, seperti itu ya. Kalau hidup otomatis di sini diisi, tapi kalau di sini meninggal maka di sini ya seperti itu contohnya ya. Oke, silakan klik simpan. Lalu karena saya ini contoh maka saya batalkan di sini. Anak, silakan ditambahkan nama anaknya. Di sini sama. Jadi caranya biar mudah Bapak Ibu, di statusnya di sini silakan dipilih. Kalau hidup di sini tombol nicknya dengan nomor kakak silakan dimasukkan. Pekerjaan kalau dia itu kalau belum bekerja silakan pilih belum bekerja. Kalau pelajar misalkan pelajar silakan isi pelajar, namanya, tempat lahir sama ya, tanggal lahir juga sama, seperti itu. Oke, lalu di sini saya setelah sama baru Bapak Ibu klik simpan. Karena ini contoh maka tidak akan saya simpan, saya batalkan. Selanjutnya begitu juga dengan riwayat orang tua kandung ya, masih sama prosesnya seperti itu ya. Terus orang tua kandung silakan dimasukkan di sini ya. Terus saudara kandung silakan, ada kalau saudaranya ada 10 silakan dimasukkan 10-10-nya. Terus mertua ya, mertua silakan dimasukkan. Setelah riwayat ini selesai, bila keluarga Bapak Ibu ada misalkan ada yang CPNS atau PNS, maka di Bapak Ibu misalkan di saudara kandung di sini pekerjaannya misalkan di sini ada PNS ya. Nah, ini pensiunan atau misalkan gitu ya. Atau di sini kita panggil PNS itu, maka ketika K bisa juga. Nah, ketika K boleh, jadinya silakan dimasukkan. Lalu klik cari di sini ya, cari di sini ya, jobnya, namanya. Ini harus akurat ya, nanti baru ketemu. Jika nanti ini akan terisi otomatis. Terus jenis kelaminnya silakan dipilih gitu ya. Lalu klik simpan. Karena contoh maka tidak saya simpan. Selanjutnya Bapak Ibu adalah di riwayat organisasi, silakan dimasukkan riwayat organisasinya, namanya misalkan organisasinya misalkan PGRI atau IKI, jenis-jenisnya di sini, pendidikan, jabatan, silakan dipilih, anggota biasa misalkan, mulai kapan silakan diisi. Januari 2023 misalkan di bulan 11, tanggalnya tanggal selesai per hari ini boleh ya, tanggal selesainya di bulan April tanggal 16, tempatnya di mana misalkan di Malang. Nama pimpinannya siapa gitu ya. Misalkan namanya adalah DRS Amin PHD gitu ya, seperti itu. Oke, sudah klik simpan. Ini saya batalkan karena saya
Nah, di sini Bapak Ibu, keterangan lainnya di sini adalah nomor surat catatan kepolisian, silakan dimasukkan sesuai dengan SKCK Bapak Ibu, tanggalnya berapa, nama pejabatnya siapa. Selanjutnya untuk nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, silakan dimasukkan tanggalnya sehat jasmani dan rohani, silakan dimasukkan. Untuk sehat jasmani dan rohani yang dua orang yang tanda tangan, maka Bapak Ibu di sini ya hanya nama dokter saja tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contoh Dokter Susanto, diketik Susanto saja. Ini untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani, tanggalnya kapan, seperti itu ya. Terus keterangan lain bila diperlukan. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan isi kode captchanya ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita memasuki ke langkah ke-6, yaitu unggah dokumen ya. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk melakukan 2 kali klik di cetak DRH yang telah diisi dengan mengklik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Kalau cetak DRH perorangan nanti akan memunculkan data perorangan, sedangkan untuk cetak DRH riwayat adalah berisi tentang seluruh riwayat Bapak Ibu. Selanjutnya untuk menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani diwajibkan diunggah kembali di SSC ASN di halaman ini dan dihimbau untuk membaca dahulu. Ketentuan dokumen yang akan diunggah di bawah ini ada pada box berwarna kuning. Nah, di sini disebutkan berkaitan dengan pastikan Anda mengisi data riwayat hidup dengan teliti karena data yang Anda isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Silahkan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dan dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya atau memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda. Bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH, dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Cetak DRH perorangan, silakan klik untuk mencetak DRH perorangan, dan cetak yang berwarna hijau ini adalah untuk cetak DRH riwayat. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui semuanya, berikut ini adalah beberapa file atau dokumen yang akan Bapak Ibu unggah. Yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 11 tahun 2018 untuk CPNS atau peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 untuk P3K yang sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukuran filenya maksimal adalah 100 KB dalam bentuk PDF. Untuk template surat pernyataan dapat diunduh di sini. Silakan Bapak Ibu klik di sini untuk mendapatkan surat tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu, file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku ukuran 1000 KB berbentuk PDF. Ini maksimalnya usahakan ya di antara kisaran 500 atau 600. Yang penting Bapak Ibu di file tersebut tidak ada watermarknya, pindai scan-nya ya, seperti itu. Yang ketiga adalah file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian daerah pada web SSC ASN.
Jadi yang sudah Bapak Ibu unduh di sini tadi silahkan dicetak ya, kemudian ditandatangani oleh Bapak Ibu semuanya. Ukuran filenya adalah maksimalnya 100 KB, 1000 KB dalam bentuk PDF. Selanjutnya untuk file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Ukuran maksimalnya adalah 3000 KB atau 3 MB yaitu maksimalnya dalam bentuk PDF. Selanjutnya, file scan keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika atau prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ukuran maksimalnya adalah 1000 KB dalam bentuk PDF. Untuk selanjutnya adalah file scan keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Perlu diperhatikan bahwasanya untuk yang bisa menandatangani ini adalah status dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ukuran maksimalnya adalah 1000 KB dalam bentuk file PDF. File scan ijazah pendidikan ya asli, ijazah penyetaran dikti atau kelulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Ukuran maksimalnya adalah 1000 KB dalam bentuk PDF. Selanjutnya adalah file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Ukuran maksimalnya adalah 1000 KB dalam format PDF. Selanjutnya file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada. Ukuran maksimalnya adalah 1000 KB dalam bentuk PDF. Selanjutnya pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah. Ukuran maksimalnya 500 KB dalam format JPG atau JPEG. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah ini filenya diunggah, maka Bapak Ibu bisa melihat, memastikan bahwasanya keterangan surat-surat tersebut yang berada dokumen yang di sebelah kiri itu sudah sama, jangan sampai tertukar ya. Untuk itu saya sarankan untuk memberi nama file, misalkan scan SKCK atas nama siapa gitu, jadi nanti akan lebih mudah dan untuk menghindari kesalahan upload. Nah, di sini Bapak Ibu ini sudah ada keterangannya, silakan Bapak Ibu baca sendiri. Lalu Bapak Ibu silakan cek kembali, bila sudah oke, klik akhiri pengisian DRH. Nah, berikut ini Bapak Ibu contoh cetakan DRH perorangan adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak. Diisi dengan huruf kapital balok menggunakan tinta hitam. Perlu Bapak Ibu perhatikan. Di sini untuk nama Bapak Ibu, di sini ada yang namanya bintang. Di sini silahkan ditulis kembali tulisannya di sini namanya misalkan Susilo. Maka Bapak Ibu di kolom ini silahkan ditulis tangan menggunakan huruf balok atau kapital. Selain nama, Bapak Ibu adalah kabupaten kota tempat lahir, misalkan ini Jakarta Kota. Maka di sini Bapak Ibu tulis kembali Jakarta dalam kurung kota dalam bentuk huruf balok. Tanggal lahir di sini misalkan 16 Juni 2000. Maka Bapak Ibu ditulis di sini 16 Juni 2000. Oke, ini adalah DRH perorangan. Nah, selanjutnya bagaimana tampilan DRH riwayatnya di sini? Berikut ini adalah contoh cetakan DRH riwayat. Yang pertama yang dimunculkan adalah riwayat pendidikan di dalam atau di luar negeri. Selanjutnya yang kedua adalah riwayat kursus atau latihan di dalam atau di luar negeri. Yang ketiga adalah riwayat pekerjaan, di mana riwayat kepangkatan atau golongan ruang penggajian. Yang keempat adalah riwayat tanda jasa dan penghargaan, seperti di sini ada nama bintang atau lencana dan sebagainya. Yang kelima adalah riwayat keluarga, di mana di dalam riwayat keluarga terdiri dari suami atau istri, data-datanya. Yang kedua anak,
Yang ketiga adalah ibu kandung atau orang tua kandung, baik ayah maupun ibu sesuai yang bapak ibu isi. Yang keempat adalah saudara kandung. Ini dimasukkan semuanya ya. Ibu atau bapak mertua silakan dimasukkan. Yang keenam adalah keterangan organisasi yang bapak ibu ikuti. Dan selanjutnya adalah keterangan lain. Di sini adalah berdasarkan isian keterangan mulai dari surat SKCK, surat keterangan sehat baik jasmani maupun rohani, surat keterangan bebas nasbah, nafzah ya, di sini sesuai dengan yang bapak ibu isi. Nah, selanjutnya demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah. Silakan dimasukkan. Di sini adalah tempat penandatanganannya bapak ibu, misalkan di kabupaten kotanya misalkan bisa saja Sekayu, 10 Januari 2023 yang membuat. Terus di sini tempelkan materai, di sini tulis nama bapak ibu semuanya, ditanda tangani. DRH yang telah ditanda tangani wajib diunggah dengan multipage atau hasil cetak DRH perorangan, dan DRH riwayat discan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Artinya digabungkan antara DRH perorangan dengan riwayat dijadikan dalam satu halaman. Di sini maksudnya dia satu file berurutan ya, mulai dari halaman 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Nah, Bapak Ibu semuanya, semoga video tutorial pengisian DRH P3K Guru tahun 2022 ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, share video ini apabila memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.